Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Nafil si suka komentar. Hari ini aku mau ngomongin keresahan aku ya, keresahan pribadi aku nih, tentang influencer parenting. Jadi sejak aku menjadi ibu itu aku menjadi termasuk salah satu ibu yang sering mencari informasi soal parenting itu dari mana aja ya, dari buku, dari media sosial juga aku ngikutin banyak orang ahlinya di parenting gitu, karena mereka kan juga banyak membagikan informasi melalui media sosial. Nah, ini ada sesuatu yang bikin aku tuh resah banget. Ini tentang munculnya, maraknya orang-orang yang mendadak jadi influencer parenting tanpa memiliki ilmu basicnya gitu. Mereka tuh nggak mempelajari tentang itu, mereka nggak sekolah tentang itu. Ya kadang demi engagement aja gitu ngomongin soal parenting. Sekarang kan di media sosial itu banyak banget informasi tuh kayak banjir bandang, udah kayak lautan. Kita tuh mau mencari informasi soal parenting juga banyak banget di media sosial gitu, di Instagram, TikTok, YouTube, dan macam-macam tuh, Twitter, banyak banget orang yang membagikan informasi soal parenting. Ya kayak di pasar lah, kalau kita mau nyari daging kangkung itu kan penjualnya nggak cuma satu, ada banyak gitu. Ya, misalnya kita ternyata salah beli daging udah lama gitu, ya paling kita mencret gitu ya. Cuma kalau parenting, kalau ternyata kita mengikuti terinfluensi yang salah, itu kan bahayanya jangka panjang ya nggak sih buat anak kita itu. Nah ini yang sering aku tuh resah banget lihat beberapa postingan tentang postingan influencer soal parenting ya. Nih salah satunya nih, aku pernah lihat postingan yang bikin aku tuh ngerasa sedih gitulah. Postingannya ini tuh ada, nggak tahu orangnya siapa, tapi pengikutnya banyak. Terus dia sering bagi informasi soal parenting gitu. Salah satu videonya yang sangat ramai itu tuh video anaknya dengan caption dia bilang gini, kalimatnya tuh kalau anak itu jangan sedikit-sedikit ditakut-takutin gitu, anak tuh harus biarkan mereka bereksplor gitu. Tapi tuh gambarnya itu anaknya itu lagi di deket seseorang, nggak tahu bapaknya, nggak tahu siapa, seseorang yang lagi ngelas, lagi main listrik. Ya maksudku itu tuh bukan ya, ini dia tuh bilangnya tuh anak tuh harus diajari untuk menantang rasa takut. Ya kalau kayak gitu kan namanya bukan menantang rasa takut ya, tapi menantang maut ya. Ya maksudku harusnya lebih, ini informasi-informasi kayak gini tuh kalau diikutin orang lain itu kan berbahaya ya. Kayak yang meskipun kita harus membiarkan anak untuk eksplor banyak hal, kan kita pertama-tama harus menyediakan ruang aman dulu ya. Kalau misalnya dia di dekat listrik, di dekat hal-hal yang berbahaya, masa iya harus dibiarin aja. Nah, postingan-postingan kayak gini tuh banyak dan menurutku sangat meresahkan ketika misalnya itu diikutin oleh orang yang terinfluence oleh dia, namanya juga influencer. Nah, ini tuh nggak cuma soal itu ya, banyak banget informasinya soal makanan, soal mengasuh anak, soal ngadepin anak yang speech delay. Ada yang bilang anakku 4 tahun belum lancar, dulu anakku 4 tahun belum lancar ngomong, nggak aku terapiin. Ya habis itu tapi lama-lama dia juga lancar ngomong. Ya ada juga yang terinfluence ngikutin. Ya padahal kan kalau anak speech delay harusnya memang terapi ya, ke klinik tumbuh kembang. Ini tuh sangat berbahaya sih, dan sialnya yang kayak gini juga banyak juga yang ngikutin, banyak juga yang percaya gitu, atau sepemikiran, sealiran. Dan kadang justru mereka ini sama orang-orang yang berilmu, yang memang punya ilmunya di situ, sama omongannya yang dikasih tahu itu berdasarkan
penelitian dan lain-lain, itu tuh mereka malah nggak percaya, coba malah lebih setuju sama influencer nih. Netizen ini kadang lebih setuju sama influencer yang ilmunya nggak jelas, nggak ada ilmunya, asalkan itu sesuai dengan apa yang mereka lakukan gitu. Kayak misalnya ada seorang dokter gizi gitu misalnya ngasih tahu kalau misalnya anak itu tidak disarankan buat, bukan tidak disarankan ya, tidak diperbolehkan minum teh itu pas masih mereka kecil. Nanti ada aja ini netizen yang mengikuti, anakku minum teh tumbuh-tumbuh aja, pinter-pinter aja. Nah, mereka akan lebih mudah terbawa arusnya sama influencer yang ngomongnya tuh sesuai dengan apa yang mereka pikirkan gitu. Dan influencer parenting yang memanfaatkan ini tuh banyak, jadi banyak gitu. Mereka bikin postingan yang sesuai dengan apa yang dimauin netizen, dan itu jadi rame, engagementnya tinggi. Ini sesuatu yang menurutku meresahkan, karena jadinya tuh yang basicnya ilmu sama yang nggak berilmu tuh malah jadi banyak diikutin yang nggak ada ilmunya gitu. Terus nih aku pernah banget aku pernah lihat postingan kayak yang salah satu postingan rame, anakku bebas, anakku keluar dari zona stunting, intinya dia bisa nggak stunting lagi setelah mengonsumsi ini, cek caption ya. Ya aku sebagai emak-emak kepo kan mengecek caption ya, ternyata di captionnya tuh jualan madu, jualan vitamin, jualan madu lah, yang banyak itu jualan madu. Iya, emak-emak yang ibu-ibu, bapak-bapak yang mungkin sedang merasa panik dengan BB anak dan lain-lain, pasti gampang banget terbawa dengan ini ya, langsung pengen pasti beli madunya gitu dan beli produknya dan lain-lain. Aku nggak bermasalah ketika orang mencari rezeki, orang mencari uang, aku nggak ada masalah ya. Tapi ketika itu dengan statement yang mengklaimnya itu tuh tidak bisa dipertanggungjawabkan, ini juga menurutku berbahaya ya. Jualan produk yang bikin BB melesat, bikin nggak stunting lagi, ini kan sesuatu yang nggak berbahaya. Ini kan sesuatu yang berbahaya, dan menurutku nggak bisa terus didiemin sih. Masa sih buat anak kok coba-coba, berbahaya loh. Ini aku ngerasa yang kadang lihat postingan influencer parenting ini tuh udah yang bikin frustrasi. Ada kayak sering ada aja keberagamannya gitu. Aku nggak tahu mereka tuh influencer parenting atau menyebutnya apa. Jadi aku tuh pengen banget menyampaikan ke semua orang, semua influencer ini yang sering membagikan informasi yang mereka mungkin aja belum mencari literaturnya, belum mencari penelitiannya. Ketika membagikan informasi soal parenting, mbok yo please banget, entah itu soal MPASI, entah itu soal pendidikan anak dan lain-lain, please banget dicari dulu soal penelitian pendukungnya. Maksudnya ketika membicarakan soal pengalaman pribadi ya yang jelas kamu membicarakan pengalaman pribadi gitu, jangan terus dengan kata-kata yang bombastis seolah itu tuh sangat berefek ke banyak orang gitu, karena cukup meresahkan dan membahayakan ya. Aku juga punya pertanyaan nih ini pertanyaanku pribadi ya, soalnya aku nggak tahu, kan ada banyak dokter ya, dokter umum, dokter anak gitu juga jadi influencer ya. Maksudnya mereka punya banyak pengikut di media sosial, artinya mereka kan influence banyak orang ya. Ada juga dokter-dokter umum, entah itu dokter anak atau bukan, entah ahli gizi atau bukan, yang membagikan resep-resep MPASI dan lain-lain. Aku mau nanya deh, dokter itu, orang dengan profesi dokter itu boleh nggak sih menjual produk gitu, atau mempromosikan sebuah produk vitamin misalnya? Ketika itu dokter anak, dia menyarankan vitamin dengan merek A, itu kan kemungkinan besar
pengikutnya akan sangat terinfluence. Sebenarnya yang jadi pertanyaan gue ya, sebenarnya tuh dokter itu boleh nggak sih melalui platform media sosial atau manapun itu menjual produk gitu, bumbu masakan, mungkin mempromosikan bumbu-bumbu masakan, itu tuh diizinkan nggak sih, ada peraturannya nggak sih di dokter? Itu sih. Kalian ada yang tahu jawabannya nggak? Kalau ada yang tahu jawabannya, dibagikan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum.